Selamat sore, perkenalkan nama saya Cindy Claudia Mawarti, NPM 1907-00008, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang hukum, perlu didukung adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaannya, pemantapan, kedudukan, dan peranan badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana atau nestapa dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Polri, khususnya dalam hal penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat 1G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memiliki kewenangan penyidikan. Selanjutnya, secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan perundang-undangan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya, bila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya, setiap peraturan mengandung sifat paksaan, artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Selanjutnya, perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary. Selanjutnya, penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. 2. Kompensasi PNS yang rendah. 3. Pejabat yang serakah. 4. Law enforcement tidak berjalan. 5. Disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. 6. Pengawasan yang tidak efektif. 7. Tidak ada keteladanan pemimpin. 8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum.
Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah, seperti tersebut dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegakan hukum terbang pilih. Tidak saja hal ini bertentangan dengan prinsip hukum semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun yang menjadi sebab perlakuan penegakan hukum aparat polisian dan kejaksaan bukan saja disebabkan karena kasus korupsi sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, utamanya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan karena keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Kemudian selanjutnya, terdakwa kasus korupsi hanya dijatuhi hukuman percobaan. Alhasil dengan vonis tersebut, terdakwa korupsi tidak perlu lagi menjalani hukuman di penjara. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jumlah bahwa adanya kecenderungan bagi para hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa korupsi sesuai batas minimal hukuman yang ditentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Baiklah, demikian dari hasil presentasi saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.